pada pemerintahnya juga. Jadi kesadaran diri dari masyarakat tadi, kita sama-sama lah. Ini kan bumi kita semua. Jangan hanya menyalahkan pemerintah. Pemerintah bahkan sudah berusaha juga, tapi masyarakatnya juga butuh kesadaran diri. Jangan menutup, salahkan pemerintahnya, tidak gini. Pemerintah sudah berusaha juga, sudah mencari solusi terbaik untuk itu. Nah, dan juga untuk pemerintahnya juga sendiri, supaya galian C ini ya kalau bisa tuh diatasi lah, atau mungkin dihilangkan atau gimana. Ya, karena tidak menutup kemungkinan juga akan terjadinya bahkan bumi kita terusnya di Kerinci nih ya. Itu bakalan terendam banjir selamanya, bahkan seluruhnya mungkin bisa terendam banjir. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gifari Halikotama selaku host di Biar Paham Podcast. Kali ini saya mengundang salah satu anak muda keren juga nih di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Itu beliau dinobatkan sebagai aktivis lingkungan dan perempuan. Namanya Latifah Nur Novika Rani. Yang kemarin sempat viral di berita-berita gitu. Dan di sebelah kanan saya ada panggilannya sama Kak Rani. Rani. Kak Rani. Nah, mumpung di sini Kak Rani masuk di frame Biar Paham Podcast di channel YouTube-nya Fori Creative Space, mungkin bisa diceritain ke teman-teman Biar Paham Podcast yang belum mengetahui Kak Rani nih secara mendalam gitu. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Baik, pertama kenalkan, nama saya Latifah Nur Novika Rani. Saya sekarang mahasiswa aktif di salah satu kampus yaitu STI Sakti Alam Kerinci, dan saya dulu sempat juga sekolah di salah satu pesantren di Jambi, yaitu pesantren Tawakal di Jambi. Oke. Sekarang kuliah di STI. Oke. Semester berapa? Sekarang baru semester 2. Oke, Abang mau nanya ya, to the point aja ya. Kemarin kan isu berita-berita nih hangat tuh terkait dengan artikel Rani tentang persampahan gitu kan. Iya, ya kan. Nah, kenapa baru sekarang gitu? Karena saya di sini sebagai leader WCDI nih, World Clean Up Days Indonesia gitu, yang membahas tentang isu lingkungan dan persampahan yang ada di seluruh dunia, khususnya di Kerinci Sungai Penuh gitu. Nah, kenapa baru sekarang gitu? Coba ceritain. Nah, jadi dulu tuh emang saya sendiri tuh emang suka kalau buat nulis, misalnya melihat kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita lah. Kita paham gimana, wah ini gimana nih, sering nulis. Tapi masalahnya tuh gini, belum ada yang Rani bisa jadikan wadah untuk mempublish. Gimana caranya Rani tuh ngasih tahu ke media, oh kita tuh punya permasalahan ini loh, permasalahan kita tuh gini loh. Belum punya wadah untuk mempublish itu. Nah, kebetulan kemarin tuh ada kenalan juga sama senior Rani, terus dia bilang, wah tulisan Rani ini bagus nih buat dipublish nih. Kenapa nggak dipublish Rani? Nggak tahu juga Kak, gimana nih publishnya. Takut juga, mungkin ada rasa takut itu ada, takut dikritik atau sebagainya. Terus saya bilang, nggak apa-apa, ini loh bagus buat dipublish, supaya orang-orang tuh sadar kita tuh gimana, kondisi kita itu ini gimana. Tidak menutup mata ya. Iya, buat tahulah semuanya, orang tuh sadar kalau kita tuh kondisinya sedang buruk. Nah, terlepas dari masyarakat yang belum punya kesadaran juga. Nah, makanya punya senior itu diarahkan, kita publish aja di sini. Nah, supaya orang tuh juga tahu gimana. Oke. Nah, kalau boleh tahu, mungkin teman-teman Biar Paham Podcast di sini belum mengetahui nih isi dari artikel yang dipublish gitu. Mungkin bisa di-spill sedikit apa aja poin-poinnya, dan kita bahas di sini di channel YouTube ini. Jadi gini kan, kalau akhir-akhir ini yang kita lihat juga itu banjir sangat sering terjadi.
apalagi kalau curah hujannya tuh sangat-sangat deras gitu, pasti Oke. itu banjir. Nah, terkhususnya ada di beberapa desa itu kan bahkan banjirnya tuh sampai permukiman warga itu sampai nggak kelihatan, sampai benar-benar terendam banjir, ya Oke. kan? Nah, makanya Rani tulis di situ. Nah, dan itu juga menyebabkan banyak sekali kerugian. Kerugian-kerugian terhadap warga. Nah, terkhususnya juga terhadap petani. Kita juga lihat kan itu pas era banjir itu beberapa hektar, bahkan sampai ratusan hektar itu sawah itu terkena banjir, bahkan terendam banjir. Itu kan sangat merugikan bagi petani-petani. Betul. Terkhusus lagi saya ini anak ekonomi juga. Oh, Itu ya kan STIE tadi ya. SDE, Sekolah saya juga Tinggi Ilmu Ekonomi. Ya. Nah, itu kan juga jadi permasalahan ekonomi para petani. Nah, terkhusus juga misalnya mata pencarian petani itu memang di sawah itu. Nah, sedangkan banjir merendam persawahan mereka, lahan mereka. Tentu jadi masalah juga bagi ekonomi. Oke. Itu artikel yang membahas tentang isu banjir. Benar. Nah, yang lain apa? Terus juga tentang banjir ini kan bisa dikatakan efek dari sungai, meluapnya sungai. Ada juga galian C yang kita tahu ya, yang sedang entah itu ilegal atau tidaknya, kita ini kurang memahami juga itu. Dan sampah-sampah nih yang dibuang ke sungai, ditambah lagi limbah dari galian C itu kan membuat sungai itu jadi dangkal. Otomatis ketika hujan turun, nah maka sungai itu akan meluap. Nah, itulah dampaknya, jadilah banjir tadi. Oke. Artinya yang ingin disuarakan penyebab terjadinya banjir gitu ya. Benar sekali. Nah, selain itu ada lagi di artikelnya. Nah, mungkin apa tentang adanya korban, ya sangat-sangat banyak lah ya. Kalau dibilang kerugian yang kita alami itu sangat banyak karena banjir ini. Karena ya kita tidak menutup kemungkinan juga mungkin terjadinya apa inflasi ini juga menyebabkan masyarakat ini resah lah gitu, ditambah pula bencana gitu kan. Nah, makanya jadi kayak masyarakat tuh pasti bingung juga jadinya. Gimana nih, mata pencarian kurang, bencana di mana-mana gitu. Oke. Ya, banyak mudaratnya dibandingkan ini ya. Keuntungannya ya. Oke. Selain itu, pembahasan mengenai banjir. Kemarin sempat disinggungkan juga pembahasannya tentang persampahan ya. Iya, benar. Nah, itu gimana tuh? Nih, kalau masalah sampah Rani kurang mendalami juga kalau masalah sampah nih ya. Tapi yang jelaskan kalau sampah-sampah plastik nih ya, itu kan termasuk jenis sampah yang susah untuk diuraikan. Susah untuk apa? Untuk diuraikan lah ya. Nah, ditambah lagi dibuang sembarangan nih. Nah, membuat tersumbatnya apa? Sungai, misalnya sampah-sampah dibuang ke sungai. Nah, sampah-sampah itu menumpuk tuh di sana. Iya. Nah, ditambah lagi limbah-limbah dari galian atau limbah-limbah rumah tangga nih. Nah, itu kan menjadi sungai itu semakin apa? Semakin meluap, semakin meluap. Kita tahu pemerintah sudah berusaha nih. Sudah berusaha gimana nih bisa agar banjir ini teratasi. Pemerintah bahkan menggali sungai. Ya kan kita tahu kemarin tuh pemerintah kan menemukan normalisasi ya. Terus kita tuh nggak bakal nyelesain sampah-sampah banjir ini walaupun pemerintah tuh gali sungai. Kenapa? Karena belum ada kesadaran diri dari masyarakat. Bahkan galian C juga. Galian C kan walaupun digali terus itu. Nah, tapi galian C tidak dihentikan, tetap aja itu kan sungainya kan akan meluap. Sampah-sampahnya juga akan menjadi penyebab. Jadi penyebab terjadinya banjir. Penyumbatannya tuh itu akan menjadikan banjir itu semakin parah. Oke. Menurut Rani nih, karena sudah dipublish ya artikelnya mungkin bisa dicek di mana tuh? Bisa ditampilkan di mana? Mungkin di YouTube Bang Puri. Di YouTube Bang Puri juga ada kan, di YouTube saya ya. Maksudnya di media-media lain juga ada kan? Iya, di media-media.
Nah, menurut Rani nih, ketika artikelnya sudah dipublish, kira-kira apa nih solusi yang tepat? Ya karena Rani sebagai aktivis lingkungan dan juga perempuan ya di sini ya. Menurut Rani solusi yang tepat diberikan kepada pemerintah apa? Bukan, kalau menurut Rani sendiri ya, bukan hanya untuk kepada pemerintahnya juga, tapi kesadaran diri dari masyarakat tadi. Kita sama-sama lah. Ini kan bumi kita semua. Jangan hanya menyalahkan pemerintah. Pemerintah bahkan sudah berusaha juga, tapi masyarakatnya juga butuh kesadaran diri. Jangan menutup, salahkan pemerintahnya, tidak, ini pemerintah sudah berusaha juga, sudah mencari solusi terbaik untuk itu. Nah, dan juga untuk pemerintahnya juga sendiri, supaya galian C ini ya kalau bisa tuh diatasi lah, atau mungkin dihilangkan atau gimana. Nah, karena tidak menutup kemungkinan juga akan terjadinya, bahkan bumi kita terusnya di Kerinci nih ya, itu bakalan terendam banjir selamanya, bahkan seluruhnya mungkin bisa terendam banjir. Panen-panennya nggak jadi, gagal panen semuanya. Itu kan bakal merusak ekonomi juga nanti kan kita nih di Kerinci juga penghasil padi, beras itu kan, lumbung padi ya di wilayah Provinsi Jambi ya. Iya. Oke, menarik teman-teman. Lanjut. Setelah ini gebrakan yang Kak Rani lakukan nih ke masyarakat-masyarakat yang ada sekitar yang di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci ya, karena kita ada dua wilayah yang berbeda, tapi tetap satu suku gitu kan, suku Kerinci. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Kak Rani lakukan ke depan sebagai aktivis lingkungan dan juga perempuan? Nah, mungkin Rani juga udah pernah hadir ya sama seminarnya WCD kemarin. Itu kan tentang penguraian sampah yang ada di rumah tangga. Itu kan sudah ada sosialisasi. Yang di mana nih? Yang di Tanjung kemarin. Oh, ya. Nah, itu kan ibu-ibu tuh kan mulai dari awalnya, dari titik awal. Kalau kita kan ibaratnya tuh kalau mau melangkah ke 100, angka 100 tuh harus dari 1 dulu dong. Betul. Nah, itu kan dari awalnya, dari ibu-ibu rumah tangganya dulu nih yang banyak punya sampah-sampah nih. Nah, itu dilakukan seminar buat kesadaran dirinya. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan adain juga nih kayak seminarnya mungkin lebih ke efek yang besar, lebih ke masyarakatnya tuh yang lebih besar mungkin apakah dilakukan di lapangannya Sungai Penuh ini, kita berikanlah kesadaran untuk masyarakat kalau sampah ini benar-benar berdampak negatif bagi bumi kita. Nah, gimana kalau kita tuh ada yang namanya tuh bank sampah. Ya, betul. Nah, ibu bisa mungkin mengumpulkan sampahnya, disetorkan ke bank sampah. Nah, bisa itu kita sama komunitas pecinta alam lainnya, kita berikan gambaran lah untuk masyarakat luas. Oke. Nah, mungkin ada sedikit tips dan saran kepada masyarakat nih, karena saya melihat di mata kepala saya sendiri masyarakat yang membuang sampah di sungai ada gitu. Jadi kalau misalkan dipikir-pikir, oke, masyarakat menyalahkan pemerintah, ya nggak semestinya juga kan. Oke, pemerintah mungkin berupaya di sini untuk membangun regulasi, terus juga membangun fasilitas yang ada. Tetapi tetap kalau misalkan memang dari masyarakatnya seperti ini, ya sama aja, fasilitas sudah ada, regulasi sudah ada, tak taunya masyarakatnya sendiri. Nah itu. Jadi mumpung sekarang ini abang ketemu dengan Kak Rani membahas tentang isu lingkungan, dan juga kebetulan Kak Rani ini sebagai mahasiswa gitu ya, mahasiswa nih. Nah, ada nggak tips untuk supaya edukasi jangan membuang sampah sembarangan itu tersampaikan ke masyarakat? Ada? Mungkin, nah yang abang bilang tadi ya, Rani ini sebagai mahasiswa. Ya, mungkin maha. Ya. Kalau saya tuh di atasnya di atas siswa udah jadi mahanya nih. Udah jadi dewa gitu kan.
Nah, ini kan, dan ini sebagai mahasiswa juga. Mungkin kami juga dari mahasiswa tuh kan ada komunitas atau apa gitu kan. Bakalan apa ya, ngasih seminar mungkin dari Oke. mahasiswa sendiri nih. Oke. Tadi kan komunitas-komunitas Ya, yang betul. pecinta alam Betul, gitu. betul. Dari mahasiswa sendiri kan tombak lah. Kalau mahasiswa tuh tombak untuk menuju yang lebih baik ke depannya. Ini kan lagi diatur nih jalannya, lagi disusun jalannya. Nah, mahasiswa sendiri yang jadi perantara untuk masyarakat. Kasih gimana pencerahan lah untuk masyarakat. Gini. Pemudanya yang bergerak dulu. Ya, betul. Mungkin para pemudanya bisa negur ibu-ibunya mungkin dulu di rumah. Ibunya dulu gitu loh. Oke. Bu, janganlah buang sampah sembarangan, Bu. Kasihan nanti banjir, rumah kita juga yang terendam, Bu, gitu. Ya, mungkin dari mahasiswa ya untuk itu ya. Mungkin kasih seminar atau tentang sampah lah. Ya. Efek sampah tuh benar-benar berdampak buruk bagi kita. Bahkan bagi bumi kita nih berdampak sangat-sangat buruk. Oke. Seminar ya. Seminar. Ini kan khusus untuk masyarakat. Kalau untuk di lingkungan kampus gimana? Selain seminar kan udah apa ya? Udah familiar ya. Nah, kalau di kampus seperti apa? Kalau di kampus ya mungkin ya sama seminar di lingkungan kampus. Tapi kan di kampus ini ada yang namanya organisasi. Nah, organisasi ini kita gerakkan dulu yang di organisasi ini. Baru mahasiswa lain yang ngikut. Kalau organisasinya itu belum aktif, kita aktifkan dulu organisasi nih. Nah, yang ada di organisasi ini kita gerakkan semuanya dulu. Ini tentang permasalahan sampah, gini. Nah, baru kita arahkan anggota semuanya. Bukan anggota apa? Mahasiswa semuanya. Untuk gerakkan kalau kita tuh perlu kesadaran loh. Sampah nih udah benar-benar meluap di Sungai Penuh ini. Oke. Menarik teman-teman. Kita lanjut ya. Abang di sini juga mengundang Kak Rani sebagai aktivis lingkungan dan juga perempuan ya. Ya. Yang kita bahas di sini tentang perempuan juga nih di sini. Tentang rumah perempuan ya. Oke. Karena ini juga salah satu orang yang terlibat nih di sini di rumah perempuan yang ada di wilayah Kota Sungai Penuh. Mungkin bisa di-spill ke teman-teman biar paham podcast apa itu rumah perempuan. Rumah perempuan itu rumah wadah perempuan. Jadi di sini kita memberikan wadah pada perempuan-perempuan di sana yang misalnya kehilangan arah, mereka yang dibully, bahkan sampai broken home lah ya istilahnya sekarang, perempuan yang broken home. Jadi kita memberikan wadah untuk mereka itu mengembangkan diri di sini. Apa sih masalah mereka sebenarnya? Kita di sini sama-sama selesaikan masalah mereka. Oke, artinya Kak Rani ini terlibat dalam penanganan masalah-masalah perempuan yang ada di Sungai Penuh ya. Benar. Dan komunitas ini pun juga bergerak di seluruh Indonesia ya. Benar, komunitas rumah perempuan ya. Nah, mau nanya, sejauh ini isu-isu yang pernah Kak Rani tangani di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci apa? Itu ada kemarin itu nggak lama juga ini ada kasus perempuan itu dia aborsi sendiri itu tuh awalnya dia mungkin kasus pelecehan ya. Pelecehan. Lakinya mana? Ya kita nggak tahu juga nih. Okay. Dia ini aborsi sendiri, dia makan obat, terus tiba-tiba pagi itu dia teriak. Nah, teriak kenapa? Teriak mungkin karena itunya keluar. Karena kan aborsi sendiri gitu, minum obat, nah maka keluar sendiri itu janinnya. Oh janin, oke. Nah maka dia tuh teriak tuh pagi, makanya orang heboh tuh di sana. Jadi ditelepon lah, dikomunikasi sama rumah perempuan ini ada terus perempuan nih. Kami sedang nanganin kasus ini nih dari Polres sendiri kan. Ya betul. Kami datanglah di sana. Nah kami tuh di sana selama 3 hari, kami di sana sama dia. Kamu kenapa gitu. Jadi kami nanganin gitu. Ini kan memberikan wadah untuk mereka menyelesaikan masalah.
jadi mengarahkan juga buat perempuan-perempuan tuh yang kadang kan perempuan nih mereka dilecehkan nih, tapi mereka takut untuk bersuara. Kenapa takut? Karena mungkin tanggapan dari masyarakat sendiri ya, perempuan ini, oh dianya nih yang emang nggak baik, makanya mereka takut bersuara. Mereka misalnya ada yang hamil dulu, maaf nih ya, hamil luar nikah ini. Hamil luar nikah Nah, ya. Oke, terus? Ini kan mereka misalnya diperkosa misalnya gitu kan. Nah, kalau mereka laporkan, ya otomatis tersebar dong kasusnya tuh. Nah, ya betul. Kalau dilaporkan ya. Kalau dilaporkan nih, makanya. Nah, kalau dilaporkan otomatis tersebar. Nama mereka yang laporkan juga orang tahu dong perempuannya tuh. Nah, otomatis pasti bakalan netizen nih oh dia tuh yang nggak baik. Emang dia tuh mungkin menarik perempuan laki-lakinya gitu. Bikin cowoknya tuh mau sama dia gitu kan. Nah, makanya takut bersuara, takut dihujat juga gitu. Ya, oke. Rata-rata aborsi ini hamil di luar nikah atau pada saat pernikahan gitu? Karena berantem tadi KDRT itu gimana? Karena itu kan dia tuh kalau yang kasus kemarin ya, itu kasus kemarin ya? Itu dia sama mungkin bisa bilang pacarnya mungkin. Oke. Berarti hamil di luar nikah. Wow. Mungkin nggak mau bertanggung jawab gitu ya. Makanya cari solusi cepat lah kalau bisa dibilang. Kondom misalkan, enggak mungkin enggak. Ya kita nggak tahu ya, kalau misalkan mau main aman ya itu tadi kan. Cuman ya tidak menyarankan juga teman-teman biar paham guys. Karena dosa ya. Oke. Nah, balik lagi kita cerita rumah perempuan ini. Goalsnya apa? Goalsnya ke depan nih. Ya, mungkin bisa di-spill ke teman-teman. Mungkin buat teman-teman semuanya, terkhususnya para perempuan nih, ya mungkin kalau misalnya nggak berani untuk bersuara, atau misalnya punya masalah, cerita, mungkin kalau bisa langsung datang ke komunitas kami. Kalau kami pasti akan mengarahkan, ngasih solusi gimana nih selesaikan masalahnya baik-baik gitu kan. Dan mungkin untuk motivasi juga buat perempuan-perempuan di luar sana, ya kalau bisa gitu ya harus sih jagalah diri baik-baik gitu, jangan gampang terkontaminasi oleh laki-laki gitu, kayak bakteri ya, terkontaminasi. Lanjut. Jahat loh gitu kan kita bilang. Kita perempuan yang menanggung efeknya, laki-laki apa? Nggak kelihatan gitu. Kalau dibilang kan, itu abang sendiri merasakan, laki-laki itu nggak kelihatan loh. Perempuan yang merasakan efeknya. Oke. Menarik teman-teman. Nah, ke depan komunitas ini mau diapakan? Mungkin untuk perempuan ini mendapatkan ruang publik yang sama untuk para perempuan. Kesetaraan gender. Kesetaraan kita tahu ada yang feminisme, ada yang kalau sekarang tuh lagi happening itu maskulinisme gitu lah ya. Nah, karena tadi ada kesetaraan gender. Nah, kalau misalkan menurut saya ya, kesetaraan gender tuh tidak bisa. Karena apa? Kalau misalkan cewek disuruh kerja gitu, kerja ke sawah, apakah mau? Mungkin beberapa sih. Ya. Cuman pada spot-spot tertentu mungkin bisa handle. Tapi kan kalau secara biologisnya memang beda gitu. Menurut saya pribadi ya. Tapi tetap kalau sepenjelasan Kak Rani tadi, perempuan harus dihargai. Benar. Tapi kalau untuk biologisnya memang berbeda. Dari sisi pekerjaan, dari ototnya juga beda gitu kan. Masa otot kerjaan seperti kuli bangunan apa semacam, rata-rata ya cewek bisa aja, cuma kan tidak sekuat cowok gitu. Nah itu harus kita kotak-kotakin. Ya, kalau menurut saya rumah perempuan ini sangat-sangat bagus, apalagi untuk memberdayakan hak-hak dari seorang perempuan. Benar. Ya,
Kita harus perjuangkan hak perempuan. Nah, ke depan mungkin bisa di-spill ke teman-teman biar paham podcast. Apa nih gebrakan yang ingin dilakukan di rumah perempuan yang ada di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci? Jadi kan seperti yang bilang tadi, kalau misalnya masalah kekuatan atau apa itu emang benar. Benar Itu kan? nggak bisa disetarakan kalau perempuan itu. Nah, kalau dari Rani sendiri itu kan lebih memberikan hak perempuan. Nah, itu dia. Hak Betul, perempuan betul, itu betul. diberikan. Ya. Kalau misalnya mungkin lari dari topik, kalau dalam Islam sendiri itu kan hak perempuan itu dinafkahi oleh laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan juga perempuan itu tidak boleh bekerja. Betul, sangat-sangat betul. Nah, bahkan di era sekarang ini ilmu itu sangat-sangat penting. Ilmu sangat penting. Nah, dan juga perempuan itu butuh yang namanya pendidikan. Pendidikan itu sangat penting. Terkhusus dari Rani sendiri, pendidikan sangat penting. Yeah. Walaupun banyak yang bilang, mungkin sebagian orang meremehkan, perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Kenapa? Karena akhirnya nanti di dapur. Hanya gitu. Iya, Ya, setidaknya perempuan itu bisa di dapur tuh punya skill, punya ilmu gizi. Mungkin kan kalau bagi yang pakar ahli gizi, perempuan ahli gizi. Nah, mereka punya skill di ahli gizi. Itu untuk ngasih nilai plus gitu. Nah, mungkin kesetaraannya di situ. Mungkin perempuan itu butuh haknya, butuh ilmunya. Mungkin jangan memandang kalau perempuan ini nggak perlu perempuan sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu sana kesini, cukuplah di rumah tunggu suaminya pulang. Mungkin itu kan masih pemikiran yang orang dulu lah ya, kalau kan kalau ya sangat-sangat nggak etis kalau untuk di zaman sekarang masih berpikiran begitu. Ya, ada beberapa bukan ya, saya pernah dengar di mana tuh, di YouTube juga. Setidaknya dengan adanya pendidikan yang tinggi dari seorang wanita, seorang perempuan bisa setidaknya bisa mendidik anaknya si pria gitu tadi, si suaminya tuh, ya kan? Ya. Bermanfaat juga. Jadi kalau bicara masalah pendidikan semuanya setara gitu. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang tugas dan fungsi seorang pria dan wanita, itu beda. Jadi setidaknya perempuan itu kalau ditanya gitu loh sama anaknya, ibu ini bahasa Inggrisnya gimana bu? Ya ibunya tahu gitu loh, ibunya tahu. Kalau bayangkan ibunya cuma lulusan SMP, misalnya pendidikannya kurang, misalnya ya gimana dong? Kan agak susah juga dalam mendidik anak karena keterbatasan pendidikan tadi. Benar. Oke, beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Yang pertama, kan Abang membrandingkan Kak Rani ini sebagai aktivis lingkungan yang ada di wilayah kota dan kabupaten Kerinci, dan juga sebagai aktivis perempuan nih. Nah, pertanyaan terakhir, beberapa pertanyaan terakhir. Sebagai aktivis perempuan yang ada di wilayah Indonesia ini, mungkin bisa di-spill ke teman-teman biar paham podcast. Ada nggak sih pesan-pesan untuk mereka-mereka perempuan-perempuan yang ada di wilayah Indonesia? Ya, buat teman-teman yang seluruhnya yang ada di Indonesia, saya sendiri dari aktivis perempuan nih, peduli sama perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Janganlah takut untuk bersuara. Nggak ada yang mau menghujat kalian. Semakin kalian itu mungkin teman-teman semuanya diam, itu nggak akan menyelesaikan masalahnya. Laporkan. Kita kasih solusinya sama-sama. Jangan takut untuk bersuara. Kita ini negara loh, negara hukum gitu loh. Jangan takut untuk bersuara. Insya Allah kalau dari kami sendiri ya terusnya untuk perempuan itu insya Allah dilindungi, di sini akan memberikan wadah solusi buat teman-teman semua. Oke. Dan terakhir, lingkungan. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan, unek-unek yang belum keluar nih, silakan dikeluarkan gitu. Ya, ini sebenarnya untuk seluruh masyarakat nih. Jangan yang ada di Sungai Penuh aja ya. Siap. Ini untuk seluruh masyarakat deh. Seluruh untuk dunia bumi kita, seluruh dunia gitu. Untuk bumi kita, untuk bertahannya bumi kita nih. Jangan sampai kita tuh ya
buang sampah sembarangan. Jangan hanya nyalahkan pemerintah. Pemerintah itu udah ngasih solusi, udah ngasih apa ya, ngasih solusi buat kita tuh agar supaya nggak banjir. Tapi dari kesadaran kita juga, buat seluruhnya ya sadarlah, sampah tuh benar-benar merusak. Ya kalau bisa, yang solusi yang kita kasih tadi, bank sampah. Apalagi sampah plastik yang susah diuraikan nih. Nah, mungkin dari rumah tangga semuanya itu ya kita punya kesadaran diri lah. Intinya kesadaran diri dari seluruh masyarakat. Kita jaga bumi kita jaga lingkungan kita agar tidak ada lagi nih bencana-bencana, tidak ada lagi banjir, kan longsor atau apapun lah itu. Oke, jadi intinya seluruh aktivis yang ada, bahkan masyarakat pun berhak mengambil sampah gitu kan, karena untuk melindungi bumi kita ini, kita wajib ya, wajib mengambil sampah, tapi tidak wajib menjadi sampah masyarakat gitu ya. Itu udah lain lagi tuh. Udah lain lagi ya, oke. Ya itu dia teman-teman Biar Paham Podcast, Latifah Nur Novika Rani, panggilannya Rani. Ya, Kak Rani sebagai aktivis lingkungan dan juga aktivis perempuan. Sebelumnya terima kasih Kak Rani sudah mampir di Biar Paham Podcast di channel YouTube-nya For the Creative Space. See you next time.